Ya, anak-anak, pada gambar ini kalian dapat melihat bahwa ini adalah pahlawan nasional yang berasal dari daerah Papua. Yang pertama adalah Silas Papare, yang kedua adalah Frans Kaisepo, yang ketiga adalah Martin Inde, yang keempat adalah Johannes Abraham Dimara, dan tokoh yang telah dianugerahkan sebagai pahlawan nasional pada tahun 2020 berasal dari Papua Barat. Siapakah dia? Ya, ia adalah Mahmud Singgirai Rumagesan. Siapakah Mahmud Singgirai Rumagesan dan apakah bentuk perjuangannya dalam mempertahankan kemerdekaan rakyat Indonesia? Mahmud Singgirai Rumagesan, Raja Sekar. Mahmud Singgirai Rumagesan. Sosok Raja Mahmud Singgirai Rumagesan adalah tokoh Papua pertama yang dianugerahi sebagai pahlawan nasional. Ia dikenal sangat pemberani dan dekat dengan rakyatnya, dan sangat menentang pemerintahan kolonial Belanda. Perjuangan tokoh asal Papua Barat tersebut dalam mengusir penjajah berawal dari ketidaksenangannya terhadap pemerintah kolonial Belanda yang sewenang-wenang pada buruh di tanah kelahirannya. Hal itu terjadi lantaran perusahaan Belanda Maatschappiet Collin memperkerjakan buruh dengan sewenang-wenang di Papua Barat. Hal itu lantas membuat Mahmud Singgirai Rumagesan, yang juga raja di kawasan Sekar, atau sekarang dikenal Kabupaten Fakfak, geram terhadap Belanda. Ia kemudian mengajukan syarat terhadap pemerintahan kolonial Belanda. Sejak peristiwa itu, muncul konflik antara ia dengan pemerintahan Belanda. Pada tahun 1934, sekitar 73 pengikut Raja Sekar ditangkap. Akibatnya, ia diasingkan ke Saparua dan dijatuhi hukuman selama 15 tahun penjara. Sedangkan para pengikutnya dipenjara selama 10 tahun. Tidak berputus asa, tokoh berdarah Papua tersebut terus menyebarluaskan semangat nasionalismenya kepada para tahanan di berbagai penjara tempat ia ditahan. Ia tidak hanya sekali dijebloskan ke penjara, namun sering karena sikap kepahlawanan dan cinta tanah airnya dalam menentang Belanda. Semasa hidupnya, ia pernah merasakan dinginnya malam di balik jeruji besi di Saparua, Sorong, Dom, Manokwari, Hollandia atau yang sekarang Jayapura, serta Makassar. Di balik jeruji besi, ia gencar menyebarkan semangat nasionalisme dan kian hari pengikutnya terus bertambah. Bahkan, seorang penjaga penjara juga terpengaruh oleh pola pikirnya yang merupakan pribumi asli Papua. Pada tahun 1953, ia mendirikan sebuah organisasi pembebasan Irian Barat di Makassar yang disebut GTRIB. Pada sidang Dewan Nasional tahun 1957, ia juga menyuruhkan Irian Barat harus kembali ke Indonesia. Organisasi yang dipimpinnya tersebut kala itu meminta pemerintah Indonesia untuk membentuk pemerintah lokal di Papua yang dipimpin oleh orang asli Papua sebagai bagian dari Indonesia untuk menentang Belanda yang masih menjajah tanah Papua pasca kemerdekaan Indonesia 1945. Pada 1 Maret 1946, ia kembali menentang Belanda yang kembali ke tanah air setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan. Pada saat itu, tokoh asal Papua tersebut menurunkan bendera Belanda yang dikibarkan di bumi pertiwi sebagai bentuk penolakan. Bahkan,
ia telah berencana memulai kembali pergerakan dengan menentang Belanda. Pada saat itu, ia juga telah mengumpulkan puluhan pucuk senjata api untuk mengusir Belanda. Namun, sayangnya rencana Raja Sekar itu diketahui musuh, sehingga ia kembali mendekam di penjara. Keinginannya untuk kembali dan melihat tanah Papua Barat bebas dari jeratan penjajahan Belanda tercapai ketika ia kembali ke kampung halamannya pada 15 Mei 1964. Sayangnya, 2 bulan kemudian dia mengembuskan napas terakhir tepatnya pada 5 Juli 1964. Terima kasih atas perjuanganmu, Raja Sekar, Mahmud Singrai Rumagesa.